Akidah. Ini kan disebabkan anak-anak ini tidak dididik. Anak-anak ini nanti akan tumbuh. Anak-anak kita ini, yakni dengan izin Allah, akan tumbuh menjadi besar, balik, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan seterusnya. Karena anak-anak ini kan pengganti generasi kita. Kita pasti akan mati, suka atau tidak suka. Yang melanjutkannya anak-anak ini. Ketika orang-orang tuanya tidak mendidik pendidikan akidah, maka jadilah nanti dia itu ketika dia dewasa, ketika dia tua seperti itu. Klinik mistik. Tidak mengenal akidah. Apalagi kalau mereka berteman nanti sekolah, berteman dengan orang-orang yang kufur, orang-orang ateis. Memang partai komunis nggak ada lagi di Indonesia, tidak boleh. Tapi fikrah, pemikiran mereka berkembang di dunia ini. Amerika sangat memusuhi komunis dari partainya, dari organisasinya, tapi fikrahnya berkembang pesat di Amerika. Di Amerika dan di Barat, dan masuk ke negeri kita ini. Ya, KTP-nya bisa aja Islam, tapi pemikirannya, fikrahnya, sebagian lagi anak-anak itu menjadi orang-orang munafikun. Lihatlah tampil anak-anak itu. Sebagian yang telah dewasa pada hari ini memusuhi Islam atas nama Islam, menjadi orang-orang munafikun. Kemudian hadis ini saya agak syarahkan dengan panjang. Kita lihat hadis yang kedua, halaman 340. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, muru sabiyya, wa fi riwayatin, wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, muru auladakum bis salah, muru sabiyya bis salah idza balagha 7 sinin, halaman 341 ya. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha, rawahu Abu Daud. Perintahkanlah anak-anak untuk mendirikan salat ketika dia berumur 7 tahun. Dan ketika dia telah berumur 10 tahun, maka pukullah dia kalau dia meninggalkan salat. Dalam hadis yang lain yang sama, muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Perintahkanlah anak-anakmu mendirikan salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau mereka meninggalkan salat ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah di antara mereka tempat-tempat tidur mereka. Pengajaran yang sangat tinggi sekali. Pendidikan salat. Hukumnya sebagian ulama mengatakan wajib bagi setiap bapak memerintahkan anaknya mendirikan salat ketika usia anak itu 7 tahun. Jadi kewajiban ada pada bapak, bukan pada anak. Perhatikan sabda Nabi, muru auladakum, muru sabiyah, perintahkan anak-anakmu. Kepada siapa Nabi tujukan sabdanya? Kepada siapa? Ini masih anak-anak, bapak ini. Kepada bapak.
Muru auladakum, muru sabiyah. Kepada kita perintah. Anak-anak itu kalau tidak salat dia tidak berdosa. Ya? Perintah dan pukul dalam usia 10 tahun kalau dia meninggalkan salat. Pukul lita'dib, lita'lim, untuk pengajaran, pendidikan. Karena as-salah adalah sebesar-besar ibadah badaniyah setelah syahadatain, rukun Islam yang kedua. Lihat, begitu banyak kaum muslimin meninggalkan as-salah. Pada zaman kita, kalau satu keluarga semuanya mendirikan salat, maka patut, wajib bahkan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar. Bapaknya salat, istrinya tidak salat. Istrinya salat, suaminya enggak salat. Suami istri salat, anak-anaknya enggak salat. Anaknya salat, bapak ibunya enggak salat. Sehingga anak-anak ini, sepanjang penelitian saya, mereka mendapat pendidikan agama bukan dari bapak ibu mereka, tapi dari majelis-majelis seperti ini. Mereka datang ke majelis, Allah berikan hidayah kepada mereka. Mereka duduk di majelis Ahlus Sunnah, lalu mereka belajar. Bahkan mereka kemudian hari yang mendidik bapak dan ibu mereka. Pak, solat, bu, solat. Pak, udah banyak duit naik haji. Pak, ini, Pak jangan syirik. Ini klinik Pak, nggak boleh. Gitu. Nikah injak telur nggak boleh. Gitu. Nikahan pada Islam. Gitu. Anak-anak ini keajaiban akhir zaman. Anak-anak itu yang kemudian mengajarkan bapak ibunya. Dan menunjukkan barokahnya dakwah, dan menunjukkan barokahnya majelis ilmu. Dan ini banyak sekali. Anak-anak itu, dari anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMU, duduk di majelis begitu banyak. Mereka mendapat ilmu yang mereka tidak peroleh dari kedua orang tua mereka, khususnya bapak mereka. Kemudian mereka mengajarkannya. Kan ini sebuah keanehan yang tidak pernah terjadi pada zaman dahulu, kecuali antara iman dan kufur. Anaknya masuk Islam, bapaknya belum, kemudian anaknya mengajarkan kepada bapaknya. Seperti Ibrahim diangkat menjadi nabi, dia mengajarkan berdakwah kepada bapaknya. Seperti para sahabat yang masuk Islam, bapaknya belum, lalu dia mengajarkan kepada bapaknya agar masuk Islam. Seperti seorang pemuda, ayahnya tokoh munafik, ketua munafik. Dia mengajarkan kepada, berdakwah kepada bapaknya, tapi bapaknya tetap berada di dalam kekufuran. Tapi ini kita berada di dalam masyarakat kaum muslimin yang orang tua berkewajiban mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang benar, dan mereka tidak memberikannya. Kalaupun memberikan, ala kadarnya. Anaknya disuruh ngaji, tapi dia tidak ngaji. Anaknya disuruh ke masjid, dia tidak ke masjid. Maka sabda ini sangat besar sekali, sehingga anak-anak itu mendirikan salat dari usia 7 tahun. Tidak berarti sebelum usia itu dia tidak boleh salat, tidak boleh. Tapi belum datang perintah kepada kita untuk memerintahkan mereka salat. Sebagai pendidikan boleh saja usia 4, usia 5, yang apabila mereka sudah bisa mengerti. Karena usia tamyiz itu
di antara 6-7 tahun. Tamyiz artinya dia dapat membedakan antara satu dengan yang lain. Di waktu itulah pendidikan. Muru auladakum bis salah. Luar biasa, pendidikan yang sangat besar sekali tentang peribadatan. Kemudian tentang adab, tidur dipisahkan, mana yang laki, mana yang perempuan. Bahkan orang tidur tidak boleh satu selimut, walaupun sama-sama laki, sama-sama perempuan, dilarang, karena nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, terjadi homoseksual, lesbian dan seterusnya. Islam sudah berbicara seperti itu. Wa farriqu bainakum fil madaji, pisahkan mereka di tempat-tempat tidur mereka. Kalau kita punya keluasan rezeki, mungkin bisa memberikan kepada mereka setiap anak satu tempat lebih bagus, lebih memelihara, lebih terhormat. Kalau tidak, anak perempuan sama anak perempuan, anak laki sama anak laki. Tapi jangan satu selimut. Tahu satu selimut? Tahu? Tahu. Di sini saddul dzari'ah. Orang-orang ahli usul mengatakan saddul dzari'ah, menutup pintu agar tidak terjerumus kepada sesuatu yang haram. Terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu kalau sama satu jenis. Bagaimana kalau lawan jenis? Ya, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, halaman 349, an Umar bin Abi Salamah yaqul, kuntu gulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وفي رواية يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وقل بيمينك وقل مما يليك فما زالت تلك الطعمة بعد فما زالت تلك الطعمة بعد. Rawahul Bukhari wa Muslim dan lain-lain. Umar bin Abi Salamah mengatakan, Umar bin Abi Salamah adalah anak tiri Rasulullah SAW. Saya masih kecil, masih kanak-kanak, berada di dalam pengawasan, pemeliharaan, penjagaan Rasulullah SAW. Dan kalau makan, tangan saya kesana kemari. Orang Arab itu biasa satu keluarga itu makan piring besar, satu piring. Kalau kita kan sudah di satu piring. Ini satu piring beramai-ramai makan. Kita yang duduk, saya duduk sini ya makannya dari sini, nggak ngambil ke sana, nggak ngacak ke sana kemari. Nah, ketika makan keluarga ini, Rasulullah SAW menikahi ibunya janda, yaitu Ummu Salamah, yang punya anak namanya Umar, dan anak-anak lain banyak. Ya, maka Umar tangannya kesana kemari, makan langsung makan, tidak baca Bismillah dan seterusnya. Maka diajarkan adab yang sangat tinggi sekali, yang banyak kita lalaikan. Dengan alasan anak ini kan masih kecil, belum kewajiban. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kata Umar bin Abi Salamah, ya gulam, samillah. Wahai anak, apabila engkau makan ucapkan Bismillah. Diajarkan.
Memang tidak henti-hentinya. Samillah, ucapkan bismillah. Kan kalau dari kecil diajarkan terus dia makan bismillah, 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 dia berpahala. Karena anak kecil yang mengerjakan kebaikan, anak yang belum balik mengerjakan kebaikan, dia mendapat pahala. Dan orang tuanya mendapat pahala. Lihat hadis yang sebelumnya. Pada halaman 342. Hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjumpa rombongan atau kafilah di Rauha, satu tempat yang jauhnya dari Madinah kurang lebih 36 mil. Rauha namanya. Kemudian beliau bertanya, "Manil kaum?" Siapa kamu ini? Qalu, mereka menjawab, "Al-muslimun." Kami ini orang-orang Islam. Faqalu, maka mereka bertanya, "Man anta?" Engkau siapa? Qala, beliau menjawab, "Rasulullah." Saya adalah Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat, "Ali hadha hajjun?" Qala, "Na'am walaki ajrun." Lalu tiba-tiba salah seorang ibu mengangkat anaknya, memperlihatkan kepada Rasulullah. Dia bawa anak. "Ya Rasulullah, apakah bagi anak ini haji? Yakni apakah sah haji anak ini?" Haji anak ini. Maka beliau menjawab, "Iya. Dan pahalanya adalah untukmu." Hadis ini kan mengajarkan kita membawa, menyertai anak-anak di dalam peribadatan. Ajak mereka dalam peribadatan, ya. Ajak mereka ibadah bersama, ya salat, ya saum, ya haji, ya umrah dan seterusnya. Apabila kita mempunyai keluasan rezeki, menyertai anak-anak. Jadi anak-anak itu disertai beribadah. Hadis dhaif yang mengatakan jauhi anak-anak dari masjid, dhaif hadisnya. Tapi hadis yang sahih, maka anak-anak itu berkumpul di masjid begitu banyak. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diajarkan oleh orang tuanya. Supaya apa? Ta'athar mereka itu, membekas. Diajak ke dalam peribadatan. Itu anak kecil yang masih digendong. Dan tentu ihramnya diihramkan oleh ibunya. Ya? Dan mungkin belum bisa talbiyah ditalbiyahkan oleh orang tuanya. Sah hajinya, sah. Dan bagimu pahalanya. Ya, supaya anak-anak kaum muslimin itu memang kenal ibadah, kenal tempat peribadatan dan terbiasa di dalam beribadah. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Wahai anak, apabila engkau makan maka ucapkanlah bismillah." Ini sunnah yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tanpa tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitulah yang diajarkan Nabi, cukup bismillah. Bismillah. Minum membutuhkan berapa banyak ilmu. Ini saya ulang-ulang di berbagai macam majlis agar diketahui pentingnya ilmu. Dalam minum ada berapa macam ilmu. Tadi satu macam ilmu, baca bismillah. Yang kedua, tangan kanan, jangan tangan kiri, syaitan. Tangan kanan. Sahih.
tangan kanan. Ya, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Haram kalau makan minum dengan tangan kiri. Nah, anak-anak yang belum terkena hukum diajarkan terus tanpa bosan-bosan. Ya, namanya anak-anak, kadang-kadang ngerti, kadang-kadang begini, terus tidak bosan-bosannya, karena itu pahala yang mengalir bagi kita. Ya, itu baru 2 macam ilmu. Sunnah disukai, minum dengan 3 kali, berhenti 1 kali, minum lagi. 2, berhenti. Ya, kan gitu ya. Hadis sih. Minum lagi. Ada dapat ilmu lagi. Itu ada 3. Yang keempat selesai apa? Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya alhamdulillah. 4 macam ilmu. Yang kelima, jangan napas dalam minum. Lagi minum, sebelum orang lain berbicara tentang kesehatan, kebersihan, Islam sudah berbicara. Lagi minum jangan napas. Boleh nggak minum sekali? Boleh. Boleh kalau lagi haus nggak apa-apa. Ini kan hukumnya sunat saja. Tadi yang kayak tadi. 1, 2, 3. Disukai. Tanya kepada ahli kesehatan. Tentu ada hikmah yang dalam. Mau sekaligus habis. Boleh juga, nggak apa-apa. Ya. Minum sambil duduk. Ya, bahkan sebagian ulama sampai mengatakan haram sambil berdiri. Umumnya para ulama mengatakan disukai duduk. Berapa macam ilmu itu untuk segelas air? Berapa macam ilmu yang harus kita berikan pendidikan pada anak-anak? Bagaimana kalau kita tidak mendidik anak-anak? Ini baru minum loh. Ini baru minum. Belum al-aqidah, belum iman, belum tauhid. Aqidah, iman, tauhid itu sama. Itu baru minum. Berapa macam ilmu yang dibutuhkan? Semoga Allah merahmati al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yang mengatakan kita membutuhkan ilmu sebanyak bilangan nafas-nafas kita, lebih dari makan dan minum. Berapa banyak orang makan dan minum dalam sehari? Mungkin 3 kali. Yang tukang makan mungkin paling banyak 5 kali. Itu mungkin sudah kelebihan itu. Minum berapa banyak? Walaupun diwajibkan, diharuskan minum dalam sehari itu sekian liter, nggak ada yang dapat memenuhinya, jarang. Tapi ilmu sebanyak bilangan nafas-nafas kita. Wa qul bi yaminik, minum, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat denganmu. Maka itu sangat membekas. Sehingga Umar bin Abi Salamah mengatakan, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Senantiasalah, setelah itu, setelah diajarkan Rasulullah SAW, senantiasalah cara makan saya seperti itu. Adab. Hadis yang keempat, hadis nomor 300, hadis nomor kan, halaman 352. An Muhammad bin Ziyad sami'a Aba Hurairah yaqul akhadha al-Hasan bin Ali tamratan min tamrati as-sadaqah faj'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kikh irmi biha ama alimta anna la na'kulu as-sadaqah wa fi riwayatin anna la tahillu lana as-sadaqah. Dari Muhammad bin Ziyad, dia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Hasan bin Ali, yakni cucu beliau, cucu Rasulullah SAW,
pernah mengambil sebiji kurma dari kurma zakat, yakni yang ditaruh, diletakkan di masjid untuk dibagikan. Lalu Hasan mengambil, kemudian makan, dimasukkan ke dalam mulutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kih kih, yakni keluarkanlah dan buanglah itu. Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak memakan sedekah? yakni dalam riwayat yang lain, sesungguhnya tidak halal bagi kita sedekah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan Ahmad dan lain-lain. Hadis yang sangat besar, di mana beliau mengajarkan kepada anak untuk memakan yang halal, bukan yang haram. Anak itu tidak berdosa tentunya, tapi beliau memberikan pendidikan. Karena kepada anak juga ada perintah dan larangan dari orang tuanya. Yang syari, pembuat syariat, Allah memerintahkannya. Lihat anak kecil ini dibiasakan, dididik agar memakan sesuatu yang baik, yang halal. Pendidikan yang sangat besar untuk di kemudian hari dia, sehingga tidak menjadi pencuri dan memelihara dirinya dari hasil yang tidak baik dan seterusnya. Dari kecil Nabi suruh buang itu korma, buang. Ini korma sedekah, korma zakat. Berapa banyak sekarang sebagian dari kita memakan harta zakat, mengambilnya, memotongnya. Berapa banyak dari kita yang memotong hak fakir miskin. Bahkan saya baru dapat SMS dari seberang, dari daerah Sulawesi, sekolah miskin, dapat bantuan dari pemerintah, ya. Lalu salah satu oknum pegawai pemerintah minta jatah. Allahu Akbar. Potong, kalau mau dapat bantuan ini bagi saya dong. La ilaha, sekolah miskin. Perbuatan pemerintah mulia, membantu sekolah-sekolah yang tidak mampu. Oknumnya ini potong jatah saya. Lalu dia tanya, bagaimana Ustaz? Boleh nggak saya ambil ini, saya berikan kepada mereka? Saya katakan, kalau memang sekolah butuh betul dari uang itu, maka boleh ambil dan berikan kepada mereka. Itu mereka zalim dan antum mazlum, teraniaya. Luar biasa. Dipotong untuk sekolah-sekolah miskin di daerah lagi. Hatinya lebih keras dari batu karang itu, dari gunung itu. Gunung itu hancur kalau diturunkan ayat Al-Quran kepada gunung, hancur gunung itu, luluh. Sekolah miskin dari anak-anak mungkin nggak punya, alhamdulillah dapat bantuan. Itu kalau itu baru sebagian. Ntar kalau yang lain dipotong-potong-potong, berapa sekolah dapat? Pemerintah kan sudah memberikan jatah-jatah itu banyak, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dipotong. Tapi mungkin kepala sekolah ini kaum muslimin atau orang guru di situ atau siapa, saya nggak diterangkan. Waro dia hati-hati, alhamdulillah. Dia tanya, gimana nih? Kok jadi begini? Gitu. Mereka mau melaporkan nggak bisa, malah nggak dapat. Kalau mau kasih. Subhanallah, subhanallah, memakan hak orang,
memakan hak fuqara wal masakin. Bukan hanya satu orang. Berapa murid di sekolahan itu dari anak-anak yang katakanlah kurang mampu, potong. Baru aja saya dapat pertanyaan, gimana? Saya ambil, kami ambil atau gimana? Sekolah butuh. Salah satu dari sekian banyak contoh itu yang memotong untuk sekolahan, belum untuk yang lain. Saya sering mendapat pertanyaan seperti itu. Ini minta jatahnya, minta bagiannya, minta ini. Haram. Itu berubah jadi api di kuburan. Ingat kisah kawan-kawan mungkin yang ikhwan, bukan akhwat, ikhwan yang ikut pengajian Sabtu tentu pernah melalui hadis orang mengambil harta ghanimah seperti kayak jarum berubah jadi api. Ya, ingat, ada yang ingat? Jadi api di kuburannya, jadi api berubah. Bagaimana kalau mengambil itu lebih daripada itu? Yang bukan hak dia. Lihat Nabi SAW memberikan pendidikan pada anak itu. Tentu di bawah pengawasan orang tua terus sampai tumbuhlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik, yang tidak mau mengambil yang bukan haknya. Kita hidup di zaman di mana orang potong-potong hak orang lain, hak fuqara wal masakin sebagiannya. Saya sering mendapat pertanyaan seperti itu. Ada ini dipotong, ini dipotong. Padahal nih ada yang nyatut. Sebetulnya dananya 1 miliar misal. Ditulis dananya 10 miliar, 9 miliar bagi-bagi. Ini haram. Haram. Mengambil hak orang, menipu. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan dari kami. Itu salah satu contoh yang sangat menarik di daerah jauh sana Sulawesi. Sebelum di tempat-tempat lain orang mengambil hak orang lain, dan jelas uangnya tidak akan barokah. Sejenak habis, dia pun tidak tahu habis untuk apa. Dan akan berubah menjadi api di kuburnya. Dan kewajiban dia mengembalikan, membayar kepada yang berhak. Karena itu hak manusia. Atas perbuatan dia tobat kepada Allah, dan hubungannya dengan manusia dia mengembalikan uangnya itu kepada yang berhak. Sangat menyedihkan. Saya katakan orang-orang ini kejam sekali. Padahal barangkali di situ tidak sedikit dari anak-anak yatim. Lebih besar lagi dosanya. Mengambil hak orang miskin, dosa besar. Mengambil hak anak yatim, lebih besar lagi. Dia masukkan api ke dalam perutnya. Maka Islam dengan Nabi-Nya yang mulia ini memberikan pelajaran yang sangat berharga. Diajarkanlah anak-anak itu tentang memakan yang baik, supaya kelak nanti dia tumbuh menjadi orang-orang yang baik, yang tidak memotong mengambil hak orang lain. Kalau anak-anak ini menjadi baik, dididik baik, maka generasi yang tidak baik akan berubah menjadi generasi yang baik. Karena itu pada halaman 355
saya berikan judul tafsil perincian pendidikan anak di dalam Islam berdasarkan Alkitab dan Sunnah. Yang pertama, saya menjelaskan tentang ilmu, pentingnya ilmu itu. Ya, pada halaman 357 saya bawakan hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah pahamkan akan agamanya. Kemudian pada halaman 360 saya bawakan kaidah yang dibuat oleh ulama bahawa ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berdasarkan ayat ini Allah memulai dengan ilmu. Ya. Kemudian pada halaman 362 saya berikan judul larangan berbicara tanpa ilmu. Di mana kita hidup pada zaman orang-orang berbicara tanpa ilmu. Siapa saja berbicara tentang din tanpa ilmu, walaupun dia tidak mengerti tentang din. Kemudian perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Kemudian pada halaman 363 keutamaan ilmu dan ahli ilmu dan seterusnya tentang ilmu. Lalu pada halaman 362 di antara pendidikan tafsir terperinci dalam Islam adalah mendidik anak dengan pendidikan tauhid. Karena tauhid ini asas dalam Islam. Tentunya bukan di kitab ini. Ya. Di sini saya hanya memberikan apa saja pendidikan yang harus kita berikan kepada anak secara tafsil, secara terperinci. Setelah ilmu tentunya pentingnya ilmu dan seterusnya, maka pendidikan pertama at-tauhid. Ya. Kemudian beberapa ayat saya bawakan tentang pentingnya tauhid. Kemudian pada halaman 369 adalah as-sunnah, mengajarkan sunnah, yakni sunnah Nabi. Bukan sunnah dalam arti hukum sunat, bukan. Sunnah Nabi, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang mengamalkan sesuatu, dikatakan ini ada sunnahnya apa tidak? Ada keterangannya, ada ketetapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Maka kita ajarkan anak-anak kita berjalan di atas sunnah. Membaca Quran sunnah, hukumnya sunat, tidak wajib. Misal, tetapi selesai membaca Quran mengucapkan sadaqallahul azim, bid'ah, tidak sunnah. Karena tidak warid dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya ini mengajarkan sunnah. Ya, dan seterusnya. Panjang sekali. Barangkali di kesempatan lain kita akan bahas tentang sunnah. Nah, sunnah ke. Kemudian pada halaman 380 tentang al-manhaj. Al-manhaj adalah sikap dan cara beragama yang benar, yang lurus. Manhajul haq, agar anak-anak ini tidak mengikuti firqah-firqah sesat. Berapa banyak anak-anak yang condong kepada agama, ya, dia semangat beragama tapi duduk di majelis yang sesat, yang justru membinasakan mereka. Lihat yang mengajarkan tentang jihad sana, jihad sini tanpa ilmu, ngebom sana, ngebom sini. Itu anak-anak muda, tapi sesat mereka dalam beragama. Maka kita ajarkan anak kita manhaj agar mereka di dalam beragama tidak tersesat. Ada bom bunuh diri berapa banyak? Itu kan dilakukan oleh para pemuda. Bahkan ada yang usianya sangat muda sekali, belasan tahun. Atas nama apa? Atas nama agama. Kenapa? Karena mereka diajarkan oleh para penyesat.
atas nama agama. Mereka diajarkan bukan oleh ulama, bukan oleh orang-orang yang berilmu. Hanya mengandalkan semangat, bermodalkan keberanian, tapi tidak berilmu. Akibatnya perbuatan mereka merusak Islam dan kaum muslimin atas nama agama. Bahkan mereka yakin bahwa yang mereka kerjakan ini benar. Mereka nggak seperti kejadian di negeri kita, di Pakistan, di daerah Timur Tengah, dari ajaran-ajaran sesat ini, atas nama Islam, atas nama jihad, atas nama memerangi orang-orang kafirin. Mereka bukan ulama, mereka bukan ahli ilmu, dan mereka membuat-buat majelis. Nah, agar anak-anak kita tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat ini, kita perlu mengajarkan manhaj. Saya telah menulis sebuah kitab tentang masalah manhaj, itu Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Barangkali kalau memungkinkan kita bahas di masjid ini, kalau mungkin, insyaallah ta'ala, supaya anak-anak kita dan kita tidak tersesat dalam beragama, supaya lurus, supaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ajaran Islam adalah kemaslahatan untuk kemaslahatan umat manusia, memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Hatta orang-orang kafirin hidup di tengah-tengah kaum muslimin dijamin aman. Bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan tanpa hak, membunuh tanpa hak, menumpahkan darah tanpa hak, merusak bangunan dan jalanan, sedangkan sebuah duri yang ada di jalanan kita singkirkan merupakan bagian dari keimanan. Kan Nabi SAW bersabda, iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain 70 cabang lebih. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim, yang tertinggi kalimat La ilaha illallah, yang paling rendah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, berupa duri, paku, jalan. Lihat, bagaimana mungkin Islam mengajarkan perusakan kalau sebuah paku yang ada di jalan diperintah untuk kita singkirkan agar tidak terkena manusia yang jalan di jalanan tersebut. Luar biasa ajaran Islam. Dan agar lurus ini kita belajar manhaj. Agar tidak tersesat jalan. Karena ketika terjadi kebangkitan kembali kepada agama, berbagai manusia kembali kepada agama, akhirnya sebagiannya tersesat di dalam memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwakan agama. Maka terjadilah apa yang telah terjadi pada sebagian dari kita. Disebabkan apa? Kesesatan di dalam memahami din. Atas nama apa? Atas nama Islam. Dan hal ini diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak Islam. Bahkan mungkin mereka menyamar jadi kaum muslimin. Akhirnya Islam yang merusak akibat perbuatan sebagian dari kaum muslimin, kemudian diambil alih oleh musuh-musuh Islam atas nama Islam, membuat kerusakan di mana-mana. Karena telah diperbuat pertama kali oleh, atau telah diberikan contoh oleh sebagian kaum muslimin, atau dilakukan oleh sebagian kecil kaum muslimin. Karena itu Islam bersama para ulama'nya berlepas diri dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, pemuda-pemuda ini belajar agama dari orang-orang yang tidak mengerti agama. Saya punya pengalaman tersendiri. Panjang cerita saya mengenai masalah ini.
Pemuda-pemuda itu keras sekali. Mereka mengkafirkan sana, mengkafirkan sini, atas nama Islam, atas nama jihad. Semangat. Mereka sholat, mereka ahli ibadah, tapi bodoh. Semangat, tapi jahil. Berani, tapi tersesat jalannya. Belajar, tetapi kepada orang-orang yang jahil, bukan ulama. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, tapi ayat-ayat itu tidak sampai melewati tenggorokan mereka, hanya sampai mulut saja. Mereka pahami sendiri. Ini akibat tidak adanya pelajaran manhaj. Karena itu sejak lama, sejak saya tulis kitab ini, saya menganjurkan kepada beberapa sekolah atau katakanlah pesantren untuk ada kurikulum khusus tentang pelurusan cara pemahaman agama atau manhaj itu sendiri. Kemudian yang kelima pada halaman 392 tentang peribadatan. Dididik cara beribadah, ya. Ibadah salat, bagaimana wudu dan seterusnya lah. Seterusnya tentang peribadatan diajarkan sedikit demi sedikit terus, ya. Kemudian yang ke-6 halaman 393 memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kemudian yang ke-7 halaman 395 tentang adab dan akhlak. Akhirnya kita tutup dengan pendidikan anak di dalam Al-Quran telah diberikan contoh oleh Luqman yang kerap digelari dengan Luqmanul Hakim dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman sebuah pendidikan yang sangat besar, sebuah pendidikan terhadap anak yang sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan seterusnya sampai beberapa ayat. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia mengajarkan anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik menyekutukan Allah itu kezaliman yang sangat besar. Pertama pengajaran tentang tauhid dan yang menjadi lawan bagi tauhid yaitu asyirku billah diberikan Luqman, diajarkan Luqman kepada anaknya. Setelah itu, setelah hak Allah, maka hak kedua orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi, kami telah wajibkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Kemudian secara khusus kepada ibunya, karena ibunya kata Allah telah mengandungnya dalam keadaan lemah, kelemahan di atas kelemahan, dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Maka hendaklah engkau bersyukur kepadaku, yakni kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu, dan akhirnya kepadakulah tempat kembali kamu. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, jangan sampai melampaui batas.
mengikuti segala ajarannya, ajaran-ajaran syirik. Maka ketika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajakmu untuk melakukan kesyirikan kepadaku yang kamu tidak memiliki ilmu, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya, dan temanilah keduanya dalam kehidupan dunia dengan baik. Tetapi ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku, kemudian kepadaku tempat kembali kamu, dan akan aku kabarkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ummuka, 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 ibumu, 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 thumma abak, kemudian bapakmu. Ya. Oleh karena itu kasih sayang ditumpahkan oleh ibu kepada anaknya. Ya, pendidikan oleh bapaknya. Karena itu apabila terjadi perpisahan suami istri, perceraian, apabila anak itu masih di bawah usia tamyiz, maka dia dibawa oleh ibunya selama ibunya belum menikah lagi. Karena anak ini masih membutuhkan curahan kasih sayang yang dalam, dan itu hanya dia dapat dari ibunya, tidak dari bapaknya. Yakni fitrah. Kasih sayang ibu, curahannya itu berbeda dengan bapak. Apabila telah sampai pada usia tamyiz atau mendekati dan terjadi firaq, maka bapak suami yang membawa anak itu, karena sudah hak suami untuk bagian pendidikan. Kita tidak bicarakan itu, hanya sekedar saya jelaskan, ya. Nah, tetapi kalau kedua orang tua mengajak syirik, jangan ikuti. Jadi berbuat kebaikan jangan melampaui batas, seperti sebagian kaum kita. Begitu sangat sayangnya kepada bapak dan ibunya sampai segala macam ajaran syiriknya, peninggalan nenek moyang diikuti. Nyembah batu, bapak ibunya ikut nyembah batu juga. Ini tidak dibenarkan. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Dan seterusnya Luqman mengajarkan kepada anaknya yang saya jelaskan di antara fawaidnya pada halaman 401 sebanyak 20 fawaid dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan salah satu ajaran Rasulullah, pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak adalah curahan kasih sayang beliau kepada anak-anaknya. Sangatnya sayang beliau kepada anak-anak. Ya. Selain perhatian beliau, pendidikannya dan seterusnya, beliau curahkan kasih sayang. Karena itu anak-anak di dalam Islam terpelihara, agamanya terjaga, dididik dengan baik, pertumbuhannya terpelihara, fisiknya dijaga. Karena penjagaan terhadap anak, pemeliharaan tidak hanya terhadap agama, juga terhadap fisiknya. Saya jelaskan di kitab. Demikian juga curahan kasih sayang. Tidak ada seorang pun anak yang demikian disayangnya selain di dalam Islam, kalau sekiranya kita kaum muslimin mengenal ajaran Islam. Begitu cintanya, begitu sayangnya kepada anak-anaknya. Itu hanya Islam yang mengajarkan. Lihat hadis yang saya bawakan di halaman 403 dan 404. Baru hanya sekedar mencium, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Di situ ada Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk.
Lalu Aqra mengatakan, saya mempunyai 10 anak tapi tidak pernah saya cium mereka, seorang pun di antara mereka. Maka Nabi SAW melihat kepada Aqra, yakni keheranan. Kemudian beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak penyayang tidak akan disayang. Baru hanya cium. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada anak-anak, cintanya Nabi kepada anak-anak, penjagaan pemeliharaan beliau kepada anak-anak. Kalau orang Islam itu betul-betul ngikutin ajaran Islam, nggak ada namanya istilah perlindungan terhadap anak, nggak ada. Itu untuk di Barat, di Eropa, iya, anak-anak teraniaya di sana. Islam tidak, karena sudah diajarkan oleh Nabi mereka mendidik anak, pendidikan agama dijaga, kemudian fisiknya dijaga, diperhatikan betul-betul, kemudian kasih sayangnya dan pertumbuhan dan seterusnya, sehingga anak itu tumbuh dengan baik, dengan benar, dengan bagus sekali. Bahkan dalam hadis yang selanjutnya, halaman 404, seorang A'rabiyun datang kepada Nabi SAW, lalu dia berkata, kamu mencium anak-anak kamu, tuqabbiluna sibyana fama nuqabbiluhum. Kamu mencium anak-anak kamu, kami tidak pernah mencium mereka. Maka Nabi SAW berkata, awa amliku laka in naza'allahu min qalbika rahmah. Apa daya saya kalau Allah telah mencabut kasih sayang dari hatimu? Luar biasa. Saya nggak punya daya kalau Allah telah mencabut perasaan kasih sayang dari hatimu. Arabiyun, orang-orang gunung, ya. Maka begitu banyak orang-orang tua, para bapak-bapak yang kasar, yang kejam pada anak-anak dan seterusnya. Ini bukan dari Islam. Islam sangat menyayangi anak-anaknya. Karena itu tadi saya katakan, kalau kaum muslimin mengikuti ajaran Islam, maka tidak membutuhkan apa yang namanya perlindungan anak dan seterusnya. Itu di Barat, ya, itu orang Barat yang bikin, ya. Kemudian juga berlaku adil kepada anak-anak dalam pemberian, kemudian juga pemeliharaan terhadap anak, penjagaan dalam hal fisik ini. Selesai bicara tentang din, hal fisik dipelihara, dijaga. Saya jelaskan di sini dari halaman 411, 412, 413 sampai selesai kitab, sampai halaman 415. Ya, banyak sekali hadis. Di antaranya adalah ayat Al-Quran yang saya bawakan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu di dalam hukum qisas ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, agar supaya kamu bertakwa. Hukum qisas adalah hukum bunuh dibalas dengan bunuh. Allah katakan ada kehidupan. Kenapa? Untuk memelihara darah manusia. Kalau seseorang pembunuh dibalas hukum bunuh lagi atas izin keluarga terbunuh, maka sekian banyak calon pembunuh akan takut membunuh manusia, karena risikonya adalah dia akan dibalas bunuh. Yang melaksanakannya adalah pemerintah. Untuk apa? Pemeliharaan darah, pemeliharaan kehidupan di dunia ini. Dari negara-negara yang telah modern, katanya bahkan sangat modern, tidak sanggup mencegah pembunuhan. Bahkan di sebagian negara dalam beberapa menit di seluruh negaranya terjadi pembunuhan-pembunuhan.
Tidak sanggup. Hanya Islam yang sanggup mencegah, sangat memperkecil bilangan jumlah pembunuhan dengan melaksanakan hukum qisas. Wahai orang-orang yang beriman, bagi kamu di dalam hukum qisas hayatun kehidupan. Dengan demikian Islam memelihara kehidupan. Karena itu Islam mengatur orang-orang yang dihalalkan darahnya boleh dibunuh, itu ada peraturannya dalam Islam, tidak sembarangan. Kemudian dalam peperangan, hadis halaman 413, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh wanita dan anak-anak dalam medan perang. Hatta wanita itu wanita kafir, anak itu anak-anak orang-orang kafir, nggak boleh. Kecuali kalau wanita itu turut berperang, dilarang. Ya? Bahkan yang menakjubkan kita, seorang wanita akan dikenakan hukum rejam dalam keadaan hamil. Ditunda hukumannya oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Memelihara anak yang dikandungnya. Ini menunjukkan Islam memerintahkan selain pemeliharaan, penjagaan terhadap din, agama, juga fisik. Jangan disia-siakan, jangan disakiti, dirawat. Namanya anak-anak rawan sakit. Orang tua juga melihat tentang kebersihan. Semuanya diatur oleh Islam. Alangkah mulianya ajaran Islam ini. Ini baru salah satu bab, bagian dari sekian banyak bagian-bagian Islam. Ini kan kita selama 3 kali pertemuan hanya berbicara tentang salah satu bab, bagian dari ajaran Islam. Juz'un, satu juz, satu bagian dari bagian-bagian ajaran Islam, itu tentang hukum-hukum anak. Demikian luasnya. Dan ini baru saya yang berbicara, bukan ulama. Ketika ulama yang berbicara tentu lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi lagi. Ini kan sepanjang apa yang saya ketahui saja. Dan ilmu-ilmu kita terbatas. Dan kita bukanlah al-ulama. Barangkali ini, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara yang saya cintai, selesai sudah pembahasan kita mengenai kitab Menanti Buah Hati. Dan barangkali di lain waktu, pada bulan depan, InsyaAllah ta'ala, apabila ada waktu luang bagi kita, kita lanjutkan kajian pada setiap minggu ke-3. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.